Sobat Jaya, kembali lagi bersama saya Sylvia dalam Komnews edisi Februari. Bulan ini berbagai kegiatan menarik telah berlangsung di Fakultas Humaniora dan Bisnis serta program studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Kita mulai di tanggal 10 Februari. Universitas Pembangunan Jaya menggelar pelantikan pengurus organisasi mahasiswa, termasuk BEM, BPM, UKM, serta jajaran kepengurusan lainnya. Acara ini menjadi momen penting bagi kepengurusan baru dalam menjalankan amanah organisasi di periode 2025. Himpunan mahasiswa dari Fakultas Teknologi dan Desain serta Fakultas Humaniora dan Bisnis. Pelantikan berlangsung dengan dihadiri oleh pihak-pihak terkait dari lingkungan kampus. Dalam sambutannya, acara ini menjadi momen penting untuk kepengurusan baru dalam menjalankan tugas mereka. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang jalannya proses pemilihan dan harapan bagi kepengurusan baru, mari kita simak wawancara berikut ini. Oke, Kaila mungkin bisa diceritakan bagaimana proses dari pemilihan hingga akhirnya sampai di hari pelantikan hari ini. Oke, untuk prosesi pemilihan itu sebenarnya kita pun juga kayak pertama kali jadi panitia untuk pemilihan ini. Tapi kita juga sudah mengusahakan yang semaksimal mungkin sehingga proses regenerasi Ormawa UPJ ini dapat terlaksana dengan maksimal. Harapan apa sih terhadap para pengurus organisasi mahasiswa yang baru saja dilantik hari ini? Harapannya semoga pengurus organisasi mahasiswa bisa berjalan dengan lancar dan semoga di Hima ini pengurusan selanjutnya akan berkembang jauh jadi lebih baik lagi. Ya. Oke, Janis dan Yandi, selamat atas pelantikannya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana perasaan Janis dan Yandi sendiri setelah resmi menjadi bagian dari pengurusan organisasi mahasiswa tahun 2000. Oke, dari aku sendiri tentu rasanya sangat bersyukur dan juga bangga dan mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman juga Sivitas Akademika dari Prodi Himakom karena sudah memberikan kesempatan dan juga kepercayaan ini untuk saya dan juga Nandin. Kalau Nandin? Perasaan aku setelah dilantik, syukur alhamdulillah dan tenang sekali dan jujur deg-degan untuk satu periode ke depannya. Oke, mendengar perasaan yang Nandin sama Janis yang sangat senang ini, apa sih harapan tersendiri bagi Nandin dan Janis untuk organisasi yang dijalani nantinya? Oke, kami berdua berharap Himakom periode 2025 dan seterusnya akan menjadi Himakom yang lebih baik, yang bertanggung jawab dan dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan bijaksana. Selamat kepada seluruh pengurus yang telah resmi dilantik. Semoga dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan meraih kesuksesan ke depannya. Dan akhirnya, tibalah hari yang dinantikan, memasuki awal tahun 2025, pada 17 Februari mahasiswa-mahasiswi Universitas Pembangunan Jaya kembali memasuki perkuliahan setelah libur semester. Hari pertama kuliah menjadi momen penuh semangat bagi mahasiswa-mahasiswi untuk bertemu kembali dengan teman dan dosen mereka. Ini perasaannya kembali lagi ke kampus setelah rasanya di semester. Yang pasti gue seneng banget, gue ketemu banyak teman-teman gue mulai belajar lagi, gue mulai kayak nimba ilmu lagi, gue mulai semuanya deh pokoknya bikin bisa buat gue seneng lagi. Terus semuanya ada di kampus. Oke, berarti harapan sendiri di mana sih? Harapan gue sebagai mahasiswa semester 4, yang pertama gue pengen naikin IPK gue, yang kedua gue juga jalanin terus organisasi, ngembangin diri gue sendiri, bentuk perubahan yang lebih baik buat diri gue, dan pokoknya yang terbaik lah buat ke depannya. Perkenalkan, saya Bakti Abdullah Putra sebagai dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Oke, Mas Bakti, mungkin di awal semester yang baru ini, gimana sih proses persiapan Mas Bakti sendiri untuk menyambut para mahasiswa? Persiapan saya mulai dari mencari materi untuk dibagikan kepada mahasiswa di kelas. Kemudian juga saya membaca beberapa referensi terkait dengan materi tersebut dan juga mempersiapkan beberapa aktivitas agar mereka terlibat secara aktif di kelas. Harapan Mas Bakti sendiri untuk para mahasiswa di semester ini nih, gimana? Harapan saya mahasiswa di semester ini semakin banyak mengikuti kegiatan yang ada di kelas hingga kontribusi mereka itu terlihat dan juga relevan dengan materi yang saya sudah siapkan. Saya semester ini ngajar 2 mata kuliah,
Yang pertama namanya manajemen media, yang kedua itu pengantar jurnalistik. Jadi saya nyiapin materi dulu, itu sekitar kapan ya? Kayaknya 3-4 minggu yang lalu lah. Gitu. Satu-satu sih, awalnya pengantar jurnalistik dulu, terus manajemen media gitu, terus ngecek RPS gitu, terus bikin tugas-tugas gitu. Itu sih yang disiapin banget ya, terus nyiapin kolabor, karena kolabor harus siap buat 16 pertemuan. Tuh. Proses persiapannya yang sangat panjang nih. Mm-mm. Harapan tersendiri Mbak Ratna untuk mahasiswa di semester ini itu apa sih? Harapannya pertama sebenarnya semua dosen pasti pengennya semua mahasiswa itu udah siap masuk kelas. Maksudnya dosen tuh kan sebenarnya fungsinya bukan mengajarkan detail lagi ya gitu, tapi harapannya tuh karena kan semua materi tuh udah ada tuh di kolabor dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16, buku juga ada. Jadi pasti kayak semua dosen tuh berharap mahasiswa tuh nggak kosong-kosong banget masuk kelas, itu harapan pertama. Kedua tentu mahasiswa lebih engage sama mata kuliah. Engage tuh bisa di ngerjain tugas, terus kemudian ngerjain ujian dengan baik gitulah ya. Ketiga harapannya tentu jangan sampai ada yang nggak lulus, itu aja. Memulai semester baru bukan hanya tentang kembali ke kelas, tetapi juga mengenai perubahan dan regenerasi di dalam organisasi mahasiswa. Salah satunya adalah Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UPJ yang hari ini resmi melaksanakan serah terima jabatan. Acara ini menandai peralihan kepemimpinan dari kepengurusan Himakom periode 2024 ke kepengurusan yang baru. Sebagai langkah awal dalam menghadirkan inovasi dan semangat baru bagi mahasiswa-mahasiswi ilmu komunikasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita langsung saja berbincang dengan Kak Rakai selaku Ketua Himakom 2024. Halo semuanya, nama aku Rakai Michelia Devan, biasa dipanggil Rakai. Di sini aku adalah Ketua Himpunan dari Himakom UPJ Masa Bakti 2024. Oke, Rakai Devan mungkin bisa nih diceritain gimana pengalamannya sama kesannya yang didapat setelah menjalani kepemimpinan Himakom di periode 2024. Oke, untuk pengalaman sudah pasti ada perbedaan yang cukup signifikan ya antara ketika aku menjadi anggota yang dibentuk dan ketika aku sudah menjadi kepala sebagai orang yang membentuk secara langsung. Ada banyak tantangan-tantangan yang aku hadapi, salah satunya adalah menyesuaikan diri aku dengan anggota-anggota aku, dengan sifat sikap mereka, dengan latar belakang mereka, dan juga apa sih yang mereka butuhkan ketika mereka masuk ke dalam organisasi yang aku kepalai di situ. Karena pastinya ekspektasi orang-orang berbeda-beda ya ketika mereka mau masuk ke atau bergabung ke lingkungan seperti apa dan lain-lain gitu. Jadi menurut aku pengalaman yang paling berharga itu adalah menciptakan lingkungan di mana mereka bisa belajar tanpa harus merasa takut. Oke, selanjutnya harapan apa sama pesan apa nih yang Kak Rakai untuk pengurusan Himakom yang baru? Oke. Harapan dan pesan sudah pasti semoga di Himakom 2025 nanti mereka bisa menjalani dengan sangat baik atau bahkan mungkin lebih baik dari ketika kita anak-anak dari 2024 itu menjalani Himakom gitu. Tentunya ambil yang baik-baiknya saja, tinggalkan yang buruk-buruknya, tetap kerjakan dengan integritas dan penuh tanggung jawab, dan yang pastinya semangat. Terima kasih telah mengikuti liputan kegiatan di Fakultas Humaniora dan Bisnis, serta program studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Semoga kegiatan-kegiatan ini memberikan semangat baru dan inspirasi untuk kita semua. Tetap pantau Komnews untuk informasi seputar kegiatan kampus. Terima kasih telah menyaksikan Komnews Februari. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Saya Silviananda pamit undur diri.